Cek sound. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosikhuna fil Ilmi dengan NIM 2006011007 yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan mencoba berbagi bagaimana caranya kita menganalisis data menggunakan menu regresi. Nah, bagi teman-teman yang mau buat video yang ngerjain tugas, itu tulis kata-kata saya yang tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya kita menganalisis data menggunakan menu regresi. Udah ditulis? Oke. Gini teman-teman, sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, nanti teman-teman pada video itu sebelum melakukan sebelum melakukan analisis data tadi, teman-teman jelasin lagi sedikit nih apa yang perlu dijelasin. Nah, tadi kan udah nulis judul videonya, cara menganalisis data menggunakan menu regresi. Nah, sekarang nih tulis lagi kata-kata saya nih. Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk menguji hipotesis. Sekali lagi, tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk menguji hipotesis. Di dalam identifikasi hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama namanya H0, huruf H dan 0. Atau hipotesis 0. Yang kedua namanya HA, hipotesis alternatif. Udah ditulis? Oke. Kalau sudah ditulis, kita lanjut mengenai bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya. Nih, tulis juga langkah-langkahnya, tulis. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Oh ya teman-teman, untuk data regresi ini udah ada di khusus info atau di siaran ya. Silahkan download. Download jadi khusus info itu, scroll. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Jadi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih menu data pada bagian atas. Nih, langkah pertama nih. Tulis. Langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, klik data analisis. Tunggu proses loadingnya. Nah, langkah yang ketiga, pilih regression atau regresi. Nah, ini dia nih. Langkah ketiga tuh. Kemudian langkah keempat, klik OK. Maka akan tampil halaman seperti ini. Langkah kelima, klik tanda panah yang menghadap ke atas. Namun, sebelum itu, input Y-rank ini maksudnya input masukkan. Y-rank itu data nilai. Jadi masukkan data nilai. Caranya gimana? Lakukan langkah yang kelima ini, yakni dengan cara mengklik tanda panah yang menghadap ke atas pada kolom input Y-rank itu. Kemudian langkah yang keenam, blok data nilai. Udah. Kemudian langkah yang ketujuh, kembali dengan cara mengklik tanda panah yang menghadap ke bawah. Udah langkah 7. Kemudian langkah ke-8, klik tanda panah yang menghadap ke atas pada kolom input X-rank. Input ini maksudnya memasukkan, X-rank itu maksudnya ini nih data uang saku ini. Nah, ini data uang saku. Jadi sekali lagi, langkah yang ke-8 ialah klik tanda panah yang menghadap ke atas pada kolom input X-ray. Kemudian langkah yang ke-9 itu blok datanya. Blok data. Nah, sudah di blok datanya, kemudian lakukan langkah yang ke-10. Klik tanda panah yang menghadap ke bawah. Ini langkah ke-10.
Nah, sekarang di samping tulis langkah-langkahnya nih, tulis. Pada kolom label ini kita tidak mencentang. Kenapa? Karena datanya tidak dimulai dari kolom yang paling atas. Kenapa kita tidak mencentang label? Karena datanya tidak dimulai dari kolom yang paling atas. Ini kan datanya nih. Nah, ini nggak dimulai dari kolom yang paling atas. Itu maksudnya. Udah ditulis? Udah. Nah, kemudian lanjut tulis langkahnya. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang ke-12 itu langkah yang ke-11, Langkah yang ke-11 itu centang kolom confident. Nah, confident tulis. Confident adalah taraf signifikan atau standar error. Confidence adalah taraf signifikan atau standar error. Udah ditulis? Oke, lanjut tulis langkahnya sekarang. Tadi kan langkah ke-11 mencentang kolom confidence. Sekarang lanjut langkah ke-12. Pada output ring ini klik sehingga menghitam. Itu langkah yang ke-12. Pada output ring klik sehingga menghitam. Nih, klik lingkarannya. Kemudian langkah yang ke-13 itu klik tanda panah yang menghadap ke atas. Langkah ke-13. Kemudian langkah ke-14 klik sembarang. Langkah yang ke-15 kembali dengan cara mengklik tanda panah yang menghadap ke bawah. Itu langkah yang ke-15. Kemudian langkah yang ke-16 centang 5 kolom yang ada di bawah ini. Langkah yang ke-16 centang 5 kolom yang ada di bawah ini. Kemudian langkah yang ke-17 klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang mau lihat, ini saya perkecil dulu ya. Nah, itu dia rupanya tuh. Ada yang kayak gini dan ada yang kayak gini. Perbesar lagi. Nah, ini tulis sekarang apa yang saya bilang. Tulis. Setelah kita melihat hasilnya ini, yang menjadi titik acuan kita pada analisis kali ini adalah uji T atau T-star. Ini dia nih. Udah ditulis apa yang saya bilang tadi? Nah, ini untuk memperbesar atau teman-teman mau lihat, ini taruh kursornya ya di antara dua huruf ini, klik 2 kali lalu geser ke kanan. Itu untuk memperbesar. Sekali lagi saya ulang apa yang perlu teman-teman tulis. Setelah kita melihat hasilnya ini, yang menjadi titik acuan kita pada analisis kali ini adalah uji T atau T-star. Udah ditulis. Nah, tulis lagi nih, tulis. Perlu teman-teman ketahui juga, intercept ini disebut juga sebagai T-tabel. Sedangkan X variable disebut juga sebagai T-hitung. Yang ini T-tabel, ini T-hitung. Jika T-hitung atau X variable ini lebih besar dari T-tabel atau intercept ini, maka HA atau hipotesis alternatif yang diterima. Sekali lagi, saya ulang. Jika T-hitung atau X variabel ini lebih besar dari T-tabel atau intercept ini, maka HA atau hipotesis alternatif yang diterima. Namun, jika sebaliknya, jika T-tabel atau intercept ini lebih besar dari T-hitung atau X variabel ini, maka H0 yang diterima. Nah, lihat pada
uji T atau T stat ini yang lebih besar mana? Kan ini yang lebih besar adalah intercept kan, atau T tabel. Maka yang diterima di sini adalah H0 atau hipotesis 0. Masih ingat di awal tadi? Di awal tadi kita kan menjelaskan ada dua jenis hipotesis. Nah, ada H0, ada HA. Nah, itulah maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian tutorial kali ini. Kalau nggak ngerti datang ke kampus. Oke? Biar tak jelasin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.